Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Ratnapuri dengan NIM C1C024148. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK, yang telah memberikan ke saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 22 untuk bahan bakar minyak, gas, pelumas, dan kegiatan eksportir tertentu. Pada kesempatan kali ini, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama itu ada pemungutan PPh pasal 22 untuk BBM, gas, dan pelumas. Yang kedua, tarif PPh pasal 22 untuk BBM, gas, dan pelumas. Yang ketiga, ada PPh pasal 22 untuk kegiatan eksportir tertentu. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 BBM, gas, dan pelumas. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Pajak ini bersifat final jika penjualan kepada penyalur atau agen dan tidak bersifat final jika penjualan kepada pihak lain. Untuk pelumas, pemungutan tidak selalu tidak bersifat final. Setoran pajak dilakukan melalui pos atau bank devisa persepsi dengan bukti pemungutan 3 rangkap. Yang kedua, tarif dasar pengenaan PPh pasal 22 untuk BBM, gas, dan pelumas. Nah, yang pertama ada objek bahan bakar minyak untuk penjualan kepada SPBU yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dikenakan tarif sebesar 0,25%. Yang kedua ada BBM untuk SPBU selain kriteria di atas dan pihak lainnya dikenakan 0,30%. Untuk bahan bakar gas dikenakan 0,30% dan untuk pelumas dikenakan 0,30%. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pemotongan lebih tinggi daripada tarif normal. PPh pasal 22 tidak bersifat final. Dasar pemungutan PPh pasal 22 untuk penjualan bahan bakar minyak dan pelumas adalah nilai penjualan dan tidak termasuk PPN. Untuk contoh soalnya, PT Eliendo merupakan importir bahan bakar minyak. Pada bulan Juni 2019, PT Oliendo melakukan impor bahan bakar minyak senilai 2 miliar rupiah. Pada bulan Juli 2019, PT Oliendo menjual sebagian bahan bakar minyak yang diimpor pada bulan Juni 2019 senilai 1 miliar 700 juta rupiah kepada PT Dua Motor. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Yang pertama, nilai transaksi penjualan dari BBM impor adalah 1 miliar 700 juta rupiah. Dasar pengenaannya, PPh pasal 22 sama dengan 0,30% dikali dengan 1 miliar 700 juta rupiah sama dengan 5 juta 100 ribu rupiah. PT Dua Motor bukan perusahaan penyalur atau agen, maka PPh yang dipungut tidak bersifat final. Materi yang ketiga ada PPh pasal 22 untuk kegiatan eksportir tertentu. Pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang seperti batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilakukan oleh eksportir melalui pos atau bank persepsi menggunakan SSP atau SSPCP sebagai bukti pemungutan. Bukti pemungutan dibuat dalam 3 rangkap dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai ekspor sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 atau 010 Tahun 2018 lampiran huruf D, kecuali bagi wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pertambangan atau kontrak karya. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pertambangan. Contoh soalnya, PT Biru merupakan eksportir tambang batu bara. Pada Januari 2019 melakukan ekspor ke negara Y dengan nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 13.750 rupiah. Sedangkan kurs BI 1 US dollar sama dengan 14.533 rupiah. Untuk perhitungannya, dasar pengenaan pajak sebesar 200.000 US dollar. Nilai ekspor dalam rupiah 200.000 US dollar dikali dengan 13.750 rupiah sama dengan
Rp2.714.000.000 rupiah. Besar PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan Rp2.714.000.000 rupiah sama dengan Rp40.710.000. Nah, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, penerapan PPh pasal 22 pada sektor BBM, gas, pelumas, serta ekspor komoditas seperti batu bara dan emas berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Kebijakan ini membantu pemerintah mengawasi transaksi sektor strategis, memastikan kontribusi yang adil, serta mendorong transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Melalui mekanisme ini, sektor energi dan pertambangan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Baik, segitu dulu pemaparan materi saya pada kali ini. Maaf jika terdapat kekurangan dan salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.